Halo pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, senang sekali dapat menyapa Anda kembali tentunya dalam program Kabar Nusantara pemirsa. Dan pemirsa di akhir periode 2019-2024, DPR RI ini mata henti-hentinya untuk bekerja demi keberlangsungan dan juga melakukan diplomasi baik di tingkat dalam negeri maupun di tingkat internasional. Di mana DPR RI melalui BKSAP DPR RI sebentar lagi akan mengadakan Indonesia Pacific Parliamentary Partnership atau yang sering disingkat IPPP, di mana ini menjadi gelaran kedua dan kembali kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah kegiatan sidang ini pemirsa. Lalu isu-isu apa saja yang akan dibawa oleh DPR RI dalam sidang ini dan bagaimana nih manfaatnya terkait dengan diplomasi dalam hasil ataupun keputusan yang dalam sidang ini. Sudah bersama saya Wakil Ketua BKSAP DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Bapak Putu Supatmarudana dari Daerah Pemilihan Bali. Kabar sehat, Pak? Ya, sehat. Terima kasih dan senang kembali bisa di sini menyapa tentu para pemirsa. Ya, Tentu merupakan kehormatan buat saya ya. karena memang tugas Badan Kerjasama Antar Parlemen tentu hadir setiap saat Ya. menjadi penjuru dari diplomasi parlemen untuk tentu pada akhirnya memperjuangkan kepentingan nasional kita. Karena memang pemirsa kalau misalkan melihat dari diplomasi parlemen, khususnya ke internasional, memang Pak Putu ini sangat aktif dan saya pernah mengikuti juga terkait dengan sidang bersama Pak Putu di IPU di Angola, Pak ya, Angola, itu betul. sangat luar biasa. Energinya seperti tidak pernah habis-habis seperti itu dan memang totalitas untuk memajukan terutama diplomasi dari DPR RI, Pak. Memang kita hadir mewakili parlemen, tentu juga mewakili negara dan merah putih Indonesia ya. Iya, Dan memang dari pilar demokrasi kebangsaan kita ada eksekutif, branch-nya, ada legislatif, dan ada yudikatif. iya. Tapi di banyak negara memang sistem yang mereka gunakan adalah parlementer, di mana mereka anggota parlemen, mereka juga menjadi pemerintah di negara tersebut. Makanya pada ujungnya sebetulnya adalah pada saat kita memperjuangkan segala kepentingan nasional kita, Iya. khususnya dalam forum-forum parlemen, Mm-mm. kita ingin Indonesia hadir secara maksimal. Baik, dan langsung terkait dengan isu dengan agenda terdekat ini Pak, agenda sidang yang BKSAP DPR RI, khususnya DPR RI ini menjadi tuan rumah IPPP yang kedua ini Pak. Ya. Kira-kira sebenarnya masyarakat ini juga banyak yang belum mengetahui, terutama dari BKSAP. Mungkin banyak yang tahunya hanya sekedar diplomasi dalam negeri. Ternyata ada diplomasi juga secara internasional, termasuk besok yang akan diselenggarakan ini. Sebenarnya IPPP ini apa Pak? Apa yang melatar belakangi Indonesia ini menginisiasi ya Pak ya? Ya, Membentuk betul. sidang ini. Jadi begini, sebetulnya parlemen memiliki satu komitmen dan keaktifan, dan juga dalam undang-undang secara khusus juga disampaikan bahwa tugas dan fungsi parlemen kan ada 3. Ya. Pertama itu adalah legislasi, membuat undang-undang. Yang kedua Budgeting, yang anggaran. terakhir pengawasan. Tapi ada fungsi satu lagi yang memang sifatnya non tradisional ya, yaitu fungsi diplomasi yang memang sangat penting sebetulnya dilakukan, karena di sana tentu kita ingin melakukan peningkatan hubungan kerjasama, mendukung first track diplomasi yang dilakukan pemerintah, dan pada ujungnya juga turut membantu engagement Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Termasuk Pasifik. Nah, termasuk negara salah satunya kawasan Pasifik. Oke. Kita sudah memiliki platform dengan negara Pasifik yang namanya khususnya parlemen ya, Indonesia Pacific Parliamentary Partnership. Dan platform ini memang telah dibangun di tahun 2018. Memang reasoningnya adalah bahwa sangat penting untuk melakukan engagement atau peningkatan hubungan dengan saudara-saudara kita, khususnya saudara-saudara kita yang berada di kawasan tetangga daripada Indonesia. Oke. Nah, salah satu yang terpenting adalah Pasifik. Karena jika kita bicara di ASEAN, engagement-nya sudah terbentuk cukup panjang dan banyak dan baik ya. Oke. Jika kita lihat juga platformnya dalam forum misalnya IPU, Interparliamentary Union, forum parlemen dunia juga sudah sangat engaged dan baik. Tapi secara khusus negara tetangga kita yang berada di kawasan timur, yaitu di kawasan Pasifik memang belum maksimal engagement yang dilakukan. Nah, parlemen ingin hadir di sini untuk meningkatkan dan mengakselerasi hal itu, karena
kita ketahui Indonesia berbatasan langsung dengan salah satu pintu gerbang negara Kepulauan Pasifik, yaitu Papua Nugini. Ya, Papua Nugini termasuk menjadi sebuah negara yang dianggap sebagai kakak daripada negara-negara Pasifik lainnya. Karena mungkin jumlah penduduknya, karena wilayahnya lebih luas, jumlah penduduknya lebih banyak. Dan memang konektivitas biasanya mereka sangat berharap dengan negara Papua Nugini. Walaupun mereka juga ada kalau menuju ke negara-negara lain melalui jalur-jalur yang berbeda. Pak Putu tadi menyampaikan terkait dengan gerbang, karena memang dalam edisi kali ini mengangkat bahwa Indonesia adanya IPP ini menjadi pintu gerbang kerjasama antara Indonesia dan Pasifik. Nah, tapi sebelum itu, kira-kira kenapa Indonesia ini kembali menjadi tuan rumah, Pak? Kenapa misalkan tidak di negara Pasifik lainnya? Dan ini kedua kan? Ya. Jadi memang yang pertama perlu saya jelaskan bahwa forum atau Indonesia Pacific Parliamentary Partnership ini memang atas inisiasi dari Parlemen Indonesia. Inisiasi Parlemen Indonesia ya. Dan Parlemen kita mengadakan di awal di tahun 2018 yang memang pada tujuannya adalah ingin melakukan engagement yang lebih komprehensif dan mendukung diplomasi yang dilakukan pemerintah. Dan dalam pertemuan pertama itu diputuskan sebetulnya dilakukan setiap 2 tahun sekali. Jadi 2 tahun sekali. Nah, tapi karena memang kendala pada saat itu 2020 kan kita tahu ada COVID. Ya, 2022 kita banyak sekali menjadi tuan rumah dalam berbagai event dunia. IPU di Bali, terus juga ada event-event lainnya. Nah, terus akhirnya kita dorong dan memang inisiasi DPR ini di mana BKSAP juga sangat aktif, kita sampaikan di akhir masa tugas kita harus buat ini. Dan mudah-mudahan ke depan dalam platform pertama sekarang kan masih menjadi sebuah partnership Indonesia dengan negara Pasifik. Kalau nanti bisa ditingkatkan lagi ke level assembly dan bisa secara rutin dilakukan 2 tahun sekali, tentu memungkinkan jika Indonesia tidak hanya yang menjadi tuan rumah, tapi negara-negara Pasifik ini sangat mungkin ke depan kalau platformnya sudah ditingkatkan menjadi mungkin assembly dan firm 2 tahun sekali, negara Pasifik juga bisa menjadi tuan rumahnya. Tapi tentu kita harus ketahui dengan segala kelebihan yang dimiliki masing-masing negara, kekurangan, baik konektivitas, sarana prasarana dalam membuat sebuah event, itu memang sementara ini Indonesia mengambil peran strategis untuk sebisa mungkin selalu menjadi tuan rumah kepada untuk Forum Indonesia Pacific Parliamentary Partnership. Kita ingin menunjukkan keberhasilan pembangunan yang dilakukan Indonesia baik secara demokrasi, baik secara pembangunan fisik dengan pembangunan kota-kota kita, baik pembangunan sumber daya manusia kita, bagaimana transformasi digital kita, pembangunan infrastruktur kita biar dilihat oleh negara Pasifik. Tentu dengan begitu mereka akan melihat ternyata Indonesia itu luar biasa. Dan memang tidak bisa lagi hanya didengar dari berita, tapi harus dilihat langsung kesuksesan dan keberhasilan Indonesia. Pak, tapi selama ini atau sejauh ini Bapak melihatnya negara-negara Pasifik ini kan juga, mungkin pemirsa ini juga banyak yang tidak tahu sebenarnya ada kayak Solomon, kemudian ada Fiji. Itu sebenarnya mereka itu memandang Indonesia saat ini tuh seperti apa, Pak? Negara yang seperti apa? Kalau Bapak melihatnya dari mungkin hasil diplomasi ketemu di negara mana seperti itu, Pak? Memang selama ini kita harus melakukan mungkin otokritik ke kita ya. Memang kita sendiri sangat minim melakukan engagement dengan negara-negara Pasifik. Nah itu ya. Kalau kita tidak pernah menyapa, ini padahal tetangga kita di wilayah timur kita kan. Kalau kita kurang engagementnya hanya membahas tentang differences atau perbedaan atau membahas tentang satu isu tentang perbatasan, justru nanti kan kadang-kadang kan konflik jadinya kan. Tapi justru inilah peran daripada parlemen untuk membangun kedekatan parlemen, hubungan parlemen Indonesia dengan negara-negara Pasifik untuk memastikan berbagai kerjasama itu bisa terwujud. Kita ingin awali dengan pendekatan parlemen to parlemen. P2P, parlemen to parlemen. Dengan begitu mereka tahu kita juga tahu mereka. Dan yang kedua semangat Pacific Elevation. Kita ingin bersama-sama membangun wilayah ini yang tadinya mungkin kita look west. Kita ingin sekarang sebarat gitu kan. Kita harus juga sekarang melihat ke timur, saudara-saudara kita ini. Dan saya kebetulan berkali-kali memiliki kesempatan untuk bertemu dengan speaker dari Fiji, speaker dari Tonga, speaker dari Solomon Islands, juga yang terakhir speaker dari Papua Nugini. Mereka itu sebetulnya sangat humble dan baik.
Oke. kita harus melakukan yang namanya diplomasi secara komprehensif dan secara personal. Kita tunjukkan bahwa kita ingin bekerja sama, bertemu, berdialog dengan mereka. Baik. Dan pada intinya, pada ujungnya justru itu akan membuka segala kesempatan untuk bekerja sama di segala bidang. Nah, sehingga forum IPPP ini sangat penting menurut kami di parlemen untuk membuka kembali, melanjutkan hubungan yang sudah terwujud di masa lalu, yang tadinya hanya sifatnya tradisional, sifat bahasanya, lebih dikembangkan lagi menjadi hubungan mungkin kerjasama infrastruktur, investasi, kerjasama perdagangan, kerjasama people to people, misalnya peningkatan capacity building, karena memang kita ketahui di Pasifik sangat kondisi ekonominya memang berbeda sekali, jauh sekali dengan kita. Memang tidak semua negara di kawasan Pasifik itu maju, bahkan secara ekonomi berbagai negara ini, Kepulauan Pasifik, ekonominya berada di bawah Indonesia. Baik Pak Putu, tahan sebentar karena untuk terkait dengan kerjasama tersebut akan kita bahas di segmen selanjutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kabar Nusantara. Baik pemirsa, kembali dalam program Kabar Nusantara dan masih membahas terkait dengan gelaran Indonesia Pacific Parliamentary Partnership yang akan diselenggarakan 25 hingga 25 Juli mendatang di Jakarta. Masih bersama Bapak Putu Supatmarudana. Pak, tadi di terakhir saya harus tahan Bapak ini karena sungguh berapi-api kalau udah urusan diplomasi parlemen. Saya yakin lah Bapak memang garda juga terdepan gitu. Terkait dengan tadi juga di terakhir ada ngomongin terkait dengan kerjasama. Kira-kira dari Indonesia Pasifik ini, kerjasama apa yang paling dibutuhkan Indonesia saat ini dengan negara-negara Pasifik? Jadi kita ketahui bahwa engagement yang tadi saya sampaikan dilakukan selama ini memang kelihatannya, dan ini testimoni dari mereka, dari saudara-saudara kita di negara Pasifik, belum maksimal kita lakukan. Dan saya sendiri berusaha dari parlemen juga datang ke beberapa negara di situ. Pak, maaf. Belum maksimalnya dalam hal apa nih? Jadi engagement yang awal dilakukan adalah masih membahas tentang hal-hal yang tradisional, misalnya perbatasan. Hanya soal itu? Ya. Terus yang kedua juga membahas tentang isu-isu yang belum bisa memberikan kontribusi secara konkret, secara ekonomi. Nah, dan tentu mereka ingin mengangkat juga tema-tema secara khusus agar adanya peningkatan hubungan. Pertama, jika dilihat people to people. Bagaimana kita Indonesia, memang mereka look up kepada kita, mereka pasti menginginkan kerjasama misalnya dalam bidang pendidikan, kerjasama dalam capacity building. Kita ketahui negara Pasifik ini kan SDM-nya pasti banyak terfokus kepada beberapa hal. Pertama, isu yang laut, berarti mereka banyak juga yang mendapatkan manfaat dari hasil laut. Ya, maritim karena apa ya? Yang kedua, mereka juga terfokus kepada pariwisata. Pasti SDM-nya ingin belajar tentang kepariwisata. Nah, tentu engagement kita harapkan ke depan juga dalam posisi engagement yang mengawal tentang peningkatan people to people connection. Yang kedua adalah kita membahas kerjasama untuk menjaga stabilitas kawasan. Stabilitas kawasan. Nah, kita ketahui kawasan Indo-Pasifik ini, atau Indonesia Pasifik, atau Indo-Pasifik, atau Asia Pasifik, ini betul-betul kawasan dengan potensial konflik ke depan yang besar. Kenapa, Pak? Karena kita lihat berbagai kepentingan dan negara-negara besar ingin masuk ke kawasan Indo-Pasifik ini. Karena memang potensi growth, pertumbuhan, dan banyak juga sumber-sumber daya mineral, kelautan yang ada di wilayah ini. Sehingga kepentingan besar, mungkin negara-negara besar ini, kepentingan eksternal mungkin power ini ingin engage lebih besar lagi di kawasan ini. Nah, tentu forum parlemen ini juga ingin memastikan agar kita punya visi, komitmen, dan pandangan yang sama untuk menjaga kawasan agar damai, peaceful, agar stabil, dan juga agar kawasan ini juga memberikan prioritas kepada negara-negara di kawasan ini pertama. Indonesia Pasifik ya. Jadi tidak dikasih ke yang luar dulu. Ya dulu. Jadi kita ingin memastikan melalui parlemen ini, let's make a platform. Jadi discussion-nya di
Indonesia dengan Pasifik dulu. Karena Indonesia pun menjadi bagian daripada negara Pasifik. Jika kita lihat wilayah kita ini sebagian besar negara kepulauan kita Iya. mungkin sepertiga ataupun lebih Mm. itu menjadi bagian daripada negara kepulauan Pasifik. Yang berbeda adalah kita bernaung dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas dengan penduduk yang sangat besar. Jika kita jumlahkan semua penduduk di negara kepulauan Pasifik yang memang kalau forumnya ada 18 negara, ada Australia dan New Zealand. Tapi Bukan kalau 17, Pak, negara kalau di negara ini saja, di Oke. negara Pasifik saja kepulauannya 16 negara. 16 negara. Jadi kita juga melihat tidak lebih dari jumlah penduduk kita. Jadi artinya kalau kita lihat dari sisi jumlah penduduk digabungkan pun penduduk di Belum sebanyak negara kepulauan Indonesia. Indonesia tidak sebanyak Indonesia, sehingga perlu kita yang menjadi leader dalam mengawal tadi isu tadi stability, keamanan dan juga peacefulness. Nah, dan kawasan ini juga menjadi kawasan rute perdagangan internasional. Jadi kapal-kapal besar ini juga kan melalui Ya. Pasifik kan. Jadi memang banyak kepentingan dari negara-negara lain, negara-negara besar dan external power ini. Nah, di sisi lain juga kita ingin memastikan agar kita juga bisa hadir secara ekonomi dan trade. Nah, selama ini kan belum maksimal. Nah, tentu kita ingin mendengar dari mereka. Sebenarnya dalam forum ini kita di yang pertama kemarin kita banyak mendengar. Nah, yang kemarin itu apa, Pak? Harapan mereka dari kita. Pak, kemarin yang forum pertama kemarin itu juga kira-kira outputnya itu masih ada yang relevan, Pak, untuk dibahas di sidang IPP yang kedua ini? Menurut saya sangat relevan ya. Isu yang dibahas Contoh? waktu itu adalah human development. Human development. Dan isu tentang bagaimana komitmen kerjasama dalam bidang maritime sustainability, kelautan yang potensi maritim ya. Jadi kalau kita lihat sumber daya manusia, tentu sangat relevan karena mereka sendiri belum mendapatkan capacity building. Nah, tentu mereka sebetulnya sangat ingin belajar ke negara kita yang sudah maju dalam bidang pendidikan, institusi pendidikan. Sudah khususnya dianggap vokasi. maju, Pak? Ya, karena vokasi itu kita sangat maju. Contoh dalam bidang kepariwisataan. Kita sudah punya ahli-ahli dalam bidang pariwisata, manajer-manajer pariwisata. Mungkin mereka tanda kutip baru menjadi pekerja biasa di negara mereka. Sehingga mereka perlu engagement ini memberikan beasiswa kepada mereka. Harapan kita, pemerintah kita nantinya kepada anak-anak mereka dengan memberi beasiswa, mengenalkan Indonesia dan pada ujungnya Indonesia juga akan dihargai karena semakin dikenal akan ada mutual respect atau respect dari negara tersebut. Nah, tentang isu maritime sustainability, isu ini secara global juga banyak komitmen pencapaian SDGs. Tujuan pembangunan berkelanjutan 2030, agenda 2030. Ada 17 itu, Pak? Ya, 17 poin. Terus climate change, bagaimana kita bersama memitigasi, mengatasi climate change. Nah, isu ini saya perlu angkat karena kita sering bertemu dengan negara-negara teman kita di negara kepulauan Pasifik, isu ini yang penting karena climate change ini nyata. Jika laut permukaan air laut naik. Bayangkan negara Pasifik ini bisa tenggelam semua karena mereka kepulauan kecil. Artinya isu itu juga menjadi sangat penting dan mereka berharap banyak juga dengan Indonesia menjadi paru-parunya dunia untuk mengawal agar suhu itu tidak sampai meningkat lebih dari 1,5 sampai 2 derajat dalam kurun waktu 100-200 tahun terakhir ini. Berarti Indonesia itu termasuk yang didengar, Pak, di negara Pasifik. Apakah karena hanya sekedar penduduknya itu banyak atau memang secara teknologi dan sebagainya itu sudah dianggap maju sehingga Indonesia ini oke deh sepakat nih Indonesia sebagai leadernya Indonesia Pasifik itu. Sebetulnya mereka ingin dengarkan dan mereka sudah perhatikan. Nah, tentu memang kita tahu bahwa mindset kita, fokus kita dalam diplomasi sekarang kan memang melihat dari sisi kekuatan ekonomi dan GDP kan. Nah, tapi kita berharap melalui forum ini adalah membangunkan, membangkitkan, dan memastikan kembali agar afirmasi dalam segala bidang, kerjasama segala bidang yang dilakukan oleh pemerintah dan parlemen di sini justru memberikan support, dukungan untuk membuka komunikasi yang lebih komprehensif agar pemerintah juga memberikan afirmasi ke negara-negara Pasifik. Nah, makanya kita di parlemen, saya selalu paling tidak bertemu dengan salah satu negara Pasifik kita yaitu Papua New Guinea. Bahkan waktu saya berkunjung ke sana, itu saya diterima dalam forum rapat pleno mereka. Itu ada 100 kalau tidak salah 18 anggota parlemen. Jadi hanya 118 orang DPR RI-nya, parlemennya. Sedikit sekali, Pak. Ya, karena memang negaranya jumlah penduduknya dengan Indonesia yang 575. Tapi kita kan penduduknya mungkin 20, 30, 50 kali lebih banyak. Nah, di sana
setiap yang bicara Mm-mm. itu menyampaikan apresiasi kepada Indonesia karena Indonesia engage, menghadiri berkunjung ke Papua New Guinea, salah satu negara Pasifik, karena mereka juga merasakan selama ini belum maksimal engagement yang dilakukan. Nah, pada saat itu juga saya bersyukur diterima oleh ketua parlemennya. Bahkan waktu itu pun saya diterima oleh Perdana Menterinya, James Marape. Artinya apa? Mereka sudah menunggu hal ini. Dan dengan ditunggunya itu, dan memang sudah dibangun satu komitmen oleh pemerintah Indonesia waktu itu, ditunjuk ketua gugus tugas versi Indonesianya Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ketua gugus tugasnya di PNG itu adalah Pak John Rosso, Deputy Prime Minister atau Wakil Perdana Menteri. Nah, sehingga menurut saya di situ sebenarnya kelenturan engagement daripada parliamentary diplomasi parlemen. Kita bisa hadir ke sana, kita pastikan bahwa Pasifik dan Papua New Guinea khususnya adalah menjadi negara tetangga kita yang terpenting. Tapi Indonesia baik banget ya Pak. Misalnya dalam artian kayak misalkan yang lain ini nunggu nih Pak. Tapi Indonesia ini mau loh, walaupun negara tadi yang sudah dikatakan besar, mau kayak kita tuh bertamu dulu nih ke Papua New Guinea dulu. Nah, kemudian ngajak itu, jadi kayak Indonesia ini memang baik juga jadi Pak gitu. Parlemen kita berusaha kita lakukan. Nah, kalau government memang mereka terus melakukan engagement dari pemerintah. Tapi tentu kita makanya terus bantu dalam diplomasi ini, sehingga Indonesia hadir ke situ sudah kewajiban. Sudah kewajiban? Menurut saya. Karena kita berbatasan langsung dengan Papua dan Papua New Guinea ini. Bertetangga lah ya, bertetangga. Pak. Nah, masa kita berhubungan dengan negara-negara yang jauh, sementara negara tetangga kita yang quote-unquote mungkin sangat membutuhkan support kita dari sisi investasi, dari sisi pembangunan bidang ekonomi, perdagangan, dari sisi peningkatan sumber daya manusia, dan yang lainnya juga pemahaman mungkin tentang teknologi, terus bagaimana kita juga dianggap oleh mereka bahwa sebagai negara yang mampu membantu mereka untuk menjaga stabilitas dan keamanan wilayah itu. Nah, tentu ini memang momentum yang baik dan tepat untuk kita lebih maksimal lagi bersinergi untuk bisa engage atau melakukan hubungan kerjasama yang lebih komprehensif dengan negara-negara Pasifik. Parlemen hadir di sini kalau dilihat kadang-kadang Parlemen juga ingin menjadi satu lembaga yang bukan hanya mengawasi di ujung, tapi kita dengan pemerintah juga kita ingin memberi ide-ide kepada pemerintah agar pemerintah nanti punya ide-ide yang lebih unik dan khusus untuk melakukan engagement. Karena kita juga pada saat forum Indonesia Pacific Parliamentary Partnership kita banyak mendengar. Mungkin hal itu tidak disampaikan oleh mereka dalam forum G2G, government-nya, pemerintahnya. Dalam arti mungkin ada jaim kan? Tapi dalam parlemen mereka sangat terbuka. Nah, inilah kelenturan diplomasi parlemen. Jadi bagaimana kita mendengar berbagai kepentingan, kebutuhan, bahkan apa yang mereka inginkan itu kita dengarkan. Dan ini menjadi satu rekomendasi yang baik. Pertama, untuk tentu parlemen kita. Yang kedua, untuk pemerintah kita. Yang ketiga, untuk mengawal legislasi kita. Agar betul-betul nanti apa yang menjadi potensi negara Pasifik, kita juga sebagai negara yang sudah di G20 sekarang bisa masuk ke sana dan membawa semua produk kita untuk bisa masuk ke Pasifik. Diekspor ya Pak ya? Ya, diekspor. Ini banyak kan hal-hal simple sebetulnya. Jadi betul. melakukan mainstreaming ekspor produk-produk kita. Melebarkan pasar juga Pak ya? Iya, makanan mungkin dalam bentuk produk-produk lainnya, pertanian kita. Karena mereka juga sangat sulit. Nah, ini yang bisa kita lakukan ke sana. Baik Pak Putu, cukup rinci nih Pak Putu. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kabar Nusantara. Kembali pemirsa di program Kabar Nusantara, dan Pak Putu melanjutkan pembahasan yang tadi. Ini sangat menarik karena memang ini juga menjadi wawasan kembali kepada pemirsa bahwa bertetangga dengan negara-negara tetangga itu juga menjadi penting. Nah, tapi yang disayangkan Pak, ini kan juga sidang IPPW ini kan juga belum menjadi sebuah organisasi. Ya, seperti IPU, AIPA, kemudian APA. Kira-kira ada rencana nggak Pak atau cita-cita tersendiri bahwa
IPPP ini bisa menjadi seperti IPU, AIPA dan APA seperti itu? Sebetulnya menurut saya Oke. bagaimana komitmen dan Mhm. afirmasi yang kita lakukan dari parlemen dengan negara-negara Pasifik ini sudah memberikan satu komitmen dan bukti bahwa Oke. engagement yang kita lakukan dengan negara-negara Kepulauan Pasifik ini sangat penting. Nah, makanya kita ingin memastikan bahwa platform ini, IPPP Ya. ini bisa betul-betul menjadi sebuah platform yang lebih permanen dan Oke. komprehensif. Ya. Yang tadi sempat saya sentuh yaitu Indonesia Pacific Parliamentary Assembly. Ya. Setiap 2 tahun dilakukan dan membahas berbagai isu. Dan harapannya nanti akan ada standing committee tersendiri Oke. membahas berbagai isu. Nanti ada komitmen resolusi yang kita ingin capai. Ya. Setelah itu resolusi dicapai, harus diimplementasikan di negara masing-masing, ada reporting. Ya. Nah, ini kan jangka panjang. Mungkin kita lihat embrio atau awalnya forum yang lebih terencana seperti itu udah kita mulai sekarang. Nah, jika Oke. itu bisa terwujud, menurut saya di negara manapun menjadi tuan rumah yang negara Pasifik Kepulauan ini Ya. sangat bisa. Tapi Oke. memang isu kedua ini sangat penting, yaitu menyangkut connectivity Ya. dan inclusive development. Menghubungkan laut dan manusia. Ya, jadi bagaimana sekarang bayangkan orang mau terbang dari negara Pasifik ke Indonesia. Ya. Itu harus mungkin ke Jepang dulu, ke Ya. Australia dulu. Sekarang kita ke Papua Nugini udah langsung. Ya, jadi direct. Nah, itu pun kemarin saya akselerasi juga itu. Iya. Saya yang mendorong Oke. agar Penerbangan. ada direct flight. Karena Ya. mereka sudah menunggu dulunya. Ya. Dulu ada Papua New Guinea Air. Mm-mm. Tapi Papua New Guinea Air ini sedang bermasalah secara keuangan. Oke. Nah, akhirnya kita minta dari Citylink kita Oke. untuk terbang, dan sekarang masih terbang secara rutin ke Port Moresby, Karena kota Bapak kan juga di Komisi 6. Nah, yang jadi di bawahnya BUMN. kita dorong. Nah, tapi tentu kalau platform ini sudah menjadi forum saat tadi, bayangkan Mas. Ya. Jadi sangat rapi nanti Ya. semua. Membahas mengenai demokrasi, peace and security, salah satu standing committee. Kalau sudah jadi assembly. Kedua, membahas tentang perdagangan, ekonomi, hubungan yang berhubungan dengan investasi. Yang ketiga, membahas tentang sosial. Ya, baik tentang isu-isu yang berhubungan dengan hubungan capacity building, Ya. antar manusia, tourism, Oke. bagaimana transnational crime, ya jadi juga isu-isu lainnya. Dan Oke. mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan parlemen ini, pemerintah juga terus mendorong dan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara Pasifik. Karena memang kalau kita lihat memang Kementerian Luar Negeri menjadi dirijennya. Oke. Sehingga mereka juga harus memastikan misalnya BUMN kita bisa hadir ke sana. Ya. Menghubungkan konektivitas, mungkin airline-nya nanti Ya. bisa. Bagaimana dari Indonesia ada direct airline ke negara-negara Membuka kawasan bisnis Pasifik juga, ini. Pak ya. Jadi di luar Mereka Indonesia. memastikan kadinnya, Ya. kadin-kadin dan BUMN juga membuka peluang untuk Ya. bisa masuk mengekspor Bisnisnya. produk ke sana. Ya. Properti kita, sektor bisnis properti bisa masuk ke sana. Nah, parlemen justru hadir di sini kan kita tidak punya kewenangan eksekusi. Itu Pak yang saya mau Nah. tanyakan Pak. Jadi bagaimana terkait dengan sinergi? Ini kan parlemen, forum parlemen, Ya, bukan sebagai eksekutif yang mengeksekusi kerjasama dan sebagainya. ya. Kira-kira ada mekanisme tersendiri yang mungkin Bapak Putu bisa ceritakan kepada pemirsa terkait dengan misalkan Hubungan. pemerintah ya ini Nah, aku udah jadi buka gerbang nih ke dari- sini gitu. Dari hasil yang kita dapatkan ini, forum dialog. Ini kan partnership ini masih Ya. sifatnya dialog, membahas certain topik, isu. Dulu membahas tentang human development dan maritime sustainability. Ya. Sekarang kita membahas tentang connectivity dan inclusive development. Ya. Semua kita dengarkan. Isu ini akan menjadi rekomendasi di DPR kita untuk disebarkan mungkin ke komisi-komisi. Oke. Nah, yang kedua, kita secara periodik juga duduk bersama dengan Kementerian Luar Negeri, khususnya pemerintah dalam Ya. ini Kementerian Luar Negeri, Ya. untuk memastikan isu-isu apa, hal apa yang perlu kita percepat Oke. engagement-nya dengan negara-negara Pasifik. Oke. Jadi kita pun di situ dua arah. Jadi kadang-kadang mereka ngasih masukan, Ya. banyak masukan tentang diplomasi luar negeri kita, Ya. kebijakan luar negeri kita. Kita pun memberi masukan pada saat ada note masukan dari berbagai negara kawasan Pasifik Hasilnya ini. kan- Hasilnya. Hasil dari IPP ini kan chair summary Pak ya. Ya. Chair summary ini atau hasil dari sidang Mm-mm. IPP ini. Apakah kalau misalkan nanti menjadi assembly Mm-mm. bahwa chair summary dari IPP ini lebih diakui di forum parlemen dunia Pak? Di Gini. forum atasnya? Share summary sebetulnya adalah hasil diskusi dialog
yang dilakukan dalam berbagai sesi diskusi yang dilakukan di forum IPPP. Ya. Tapi kalau kita sudah level ke assembly, hasilnya adalah resolusi. Resolusi inilah yang nanti diimplementasikan. Karena sekarang ini memang hasilnya baru chair summary. Chair summary adalah justru hal-hal yang dibahas, tentu harapannya bisa menjadi rekomendasi ke parlemen kita, pimpinan DPR kita untuk bagaimana link ke regulasi, mendorong ke komisi-komisi sebatas untuk komitmen Pak ya, dari negara Pasifik. Ya, hanya sebatas itu. Ya, chair summary itu seperti itu. Bagaimana bahasan yang kita lakukan, komitmen, tapi juga kita dorong ini ke pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri. Makanya kami ingin memastikan dalam forum kedua ini mendengar lebih banyak lagi, memastikan implementasi yang pertama, Chair's Note pertama itu berapa yang sudah tercapai. Terus yang berikutnya adalah memastikan bisa naik levelnya ke assembly. Baik, Pak Putu, terakhir dan sedikit saja terkait dengan ini kan sudah menjelang periode berakhir 2019-2024. Dan ini di periode Bapak kebetulan sangat semangat untuk merangkul Indonesia Pasifik. Nah, next-nya supaya semangat ini terus berada di DPR RI ini, seperti apa komitmen dari DPR RI? Apakah sudah menyusun strategi tertentu Pak untuk menjaga ini? Nah, tadi sudah saya sampaikan kita akan coba naikkan dari partnership menjadi assembly. Nah, mudah-mudahan negara yang hadir bisa bersepakat untuk memutuskan itu sehingga nanti bisa kita bentuk standing committee-nya. Dan kedua ke sekretariat dan juga nanti kita pasti akan pikirkan. Ada sekretariat jenderal. Ada sekretariat jenderal. Tapi itu memang tentunya harus kita awali dari sekarang. Ide ini harus kita buat, platform ini harus terus kita tingkatkan dan kembangkan. Tapi kalau kita bicara sekarang, chair summary itu juga penting. Agar apa? Agar hasil dialog, hasil diskusi, hasil panel masukan dari berbagai panel itu dicatat dan dibahas dan nantinya juga menjadi hal yang bisa kita gunakan untuk mengukur implementasi yang dilakukan. Tapi Chair's Note sangat penting, tapi alangkah idealnya forum ini akan meningkat menjadi resolusi dan ujungnya menjadi resolusi yang akan setiap saat dievaluasi tentang implementasinya. Contoh kalau kita benchmarking ke AIPA, ASEAN Interparliamentary Assembly, negara-negara di kawasan ASEAN, kalau pemerintahnya namanya ASEAN, kalau parlemennya AIPA. Nah, itu ada namanya AIPA Caucus. AIPA Caucus ini adalah selalu membahas tentang implementasi dan pencapaian resolusi di setiap negara masing-masing. Jadi ada update progresnya. Ada laporan. Ya, update progresnya. Nah, inilah sebenarnya ke depan yang kita ingin lakukan dengan negara Pasifik. Tapi langkah awal adalah bagaimana kita banyak mendengar, karena Indonesia harus dan wajib banyak mendengar. Kedua, banyak melakukan terobosan untuk meningkatkan hubungan Indonesia dengan Pasifik. Nah, yang selalu saya perhatikan jangan sampai forum itu hanya sebatas forum, tapi lebih kepada ke depan implementasi dan memastikan setiap elemen komponen bangsa ikut terlibat di dalam peningkatan kerjasama. Baik Pak Putu, terima kasih atas waktunya dan selamat bertugas Pak Putu untuk di sidang IPP besok. Semangat memperjuangkan DPR RI dalam diplomasi di mata internasional. Dan pemirsa, itu tadi diskusi terkait dengan sidang IPP yang akan digelar di Jakarta pada tanggal 25 hingga 26 Juli. Di mana tadi Pak Putu juga sudah mengungkapkan terkait dengan komitmennya untuk terus berdiplomasi secara internasional melalui agenda-agenda BKSAP dan juga agenda-agenda DPR RI lainnya. Dan juga tadi DPR RI juga atau dalam hal ini BKSAP DPR RI bercita-cita supaya hasil dari IPP ini tidak hanya sekedar chair summary ke depannya, bisa menjadi sebuah assembly dan yang hasilnya bisa menghasilkan resolusi dan lebih dipandang di mata parlemen dunia. Sekian pemirsa, tentu Anda dapat menyaksikan program kami lainnya. Anda dapat mengaksesnya di media sosial maupun di tvrparlemen.dpr.go.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.